sini kami akan menjelaskan tentang perhitungan manual dengan studi kasus, penduduk yang pantas menerima bantuan sosial. Tabel di bawah ini berisi tentang data penduduk sebuah desa. Kami ingin mengelompokkan penduduk tersebut menjadi dua kelompok, yakni berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan. Langkah pertama, kita menentukan jumlah kelompok. Selanjutnya kita menentukan dua centroid secara random. Lalu kita akan menghitung jumlah pendapatan dan tanggungan penduduk. Lalu kita menghitung menggunakan rumus Euclidean distance dengan rumus di atas. Perhitungan pada iterasi pertama yaitu untuk mendapatkan nilai di C1. Menggunakan fungsi SQRT dan di dalam fungsi SQRT melakukan operasi. Berikut, pendapatan dikurangi pendapatan pada centroid 1 pangkat 2 ditambah jumlah tanggungan. Dikurangi jumlah tanggungan pada centroid 1 pangkat 2. Untuk mendapatkan nilai di C2 menggunakan fungsi SQRT dan di dalam fungsi SQRT melakukan operasi berikut, pendapatan dikurangi pendapatan pada centroid 2 pangkat 2 ditambah jumlah tanggungan dikurangi jumlah tanggungan pada centroid 2 pangkat 2. Untuk nilai pada kolom minimum didapatkan dari perbandingan antara C1 dengan C2 dan diambil nilai yang paling kecil. Untuk mencari pada nilai kolom klaster, didapatkan dari hasil terkecil dari C1 dan C2. Kemudian pada tabel di atas, ini yaitu pemisahan klaster. Pada iterasi kedua melakukan langkah yang sama pada iterasi pertama. Pada iterasi kedua menentukan centroid baru untuk mendapatkan nilai. Pada kolom pendapatan pada centroid didapat dari hasil penjumlahan penduduk pada C1 yaitu total pendapatan dibagi jumlah penduduk pada C1. Untuk mendapatkan nilai pada jumlah kolom tanggungan diperoleh dari total pendapatan penduduk yang ada pada C1 dibagi jumlah penduduk yang ada pada C1. Begitupun juga pada centroid 2. Untuk mendapatkan nilai pada tabel di atas langkahnya sama seperti iterasi pertama, hanya saja menyesuaikan dengan centroid yang baru. Untuk mendapatkan nilai pada kolom keterangan didapat dari mencocokkan klaster pada iterasi kedua dengan nilai pada klaster pada iterasi pertama. Apabila ada perbedaan maka nilainya akan berubah, dan apabila tetap, nilai aman. Karena pada keterangan masih ada klaster yang berubah, maka harus dilakukan iterasi kembali. Untuk menentukan nilai centroid pada iterasi ketiga langkahnya sama seperti iterasi kedua, berikut tabel iterasi ketiga. Untuk menentukan semua nilai pada iterasi ketiga langkah-langkahnya sama seperti iterasi sebelumnya. Lalu, pada keterangan iterasi ketiga tertera bahwa semua penduduk nilai klusternya sama seperti iterasi sebelumnya, maka dari itu nilai keterangan aman. Semua ini berarti iterasi menandakan bahwa iterasi selesai. Dan untuk hasil akhirnya, warga yang berada di klaster 1 adalah warga yang pantas menerima bansos. Demikian penjelasan tentang metode KMEANS dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.